师，老师，老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancut perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mengalahkan Jiang Taiyi. Jiang Taiyi pada saat ini merasa bahwa Xiaoyan benar-benar akan bisa membunuhnya kapan saja. Namun sebelum itu Jiang Taiyi benar-benar sangat ingin tahu dari manakah Xiaoyan berasal. Jiang Taiyi pada akhirnya segera berkata bahwa sebelum ia mokat, bisakah Xiaoyan memberitahunya untuk yang terakhir kalinya dari alam manakah ia berasal. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya segera berkata dengan tenang kepada Jiang Taiyi. Sosoknya berkata mungkin ada lebih banyak kekuatan yang terlibat di belakang Xiaoyan. Oleh karena itu, bahkan jika Jiang Taiyi mengetahuinya, itu tidak akan berguna. Tetapi meskipun begitu, jika Jiang Taiyi menyerahkan cincin penyimpanannya, maka Xiaoyan tidak akan membunuhnya. Jiang Taiyi pun seketika sedikit ragu saat mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata, tahukah Xiaoyan bahwa jika Xiaoyan melepaskan Jiang Taiyi hari ini, Jiang Taiyi pasti akan menjadi duri di dalam daging Xiaoyan di masa depan. Xiaoyan pun tersenyum ke arah Jiang Taiyi sebelum akhirnya berkata bahwa Jiang Taiyi sebaiknya jangan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di mata Xiaoyan, Jiang Taiyi masih terlalu lemah. Xiaoyan khawatir ia tidak akan memiliki peluang untuk menjadi duri di dalam daging Xiaoyan di masa depan. Jiang Taiyi pun hanya bisa tersenyum masam dan terlihat sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya mulai kembali berbicara. Jiang Taiyi bertanya kepada Xiaoyan, apakah Xiaoyan sungguh-sungguh dengan yang ia katakan? Apakah cincin penyimpanan miliknya akan benar-benar bisa menukar nyawa miliknya? Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, tentu saja itu berlaku. Tetapi tentu saja Xiaoyan harus mendapatkan harta yang cukup di dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan juga harus mengambil kembali apa yang baru saja direbut oleh Jiang Taiyi di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Jiang Taiyi pun menghela nafas dan pada saat ini segera melepaskan cincin penyimpanannya. Jiang Taiyi segera melemparkan cincin penyimpanan ini ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengambil cincin penyimpanannya sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan segera menyelidiki-dikinya. Setelah memastikan bahwa Jiang Taiyi tidak menyembunyikan apapun, Xiaoyan pada akhirnya sedikit mengangguk. Xiaoyan pun lanjut berkata sebaiknya pada saat ini Jiang Taiyi segera pergi. Menurut Xiaoyan akan ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu kembali. Jika waktunya tiba dan jika Jiang Taiyi masih seperti ini lain kali, maka Jiang Taiyi benar-benar tidak perlu lagi hidup di dunia ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Jiang Taiyi pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Sosoknya tidak berani membantah perkataan Xiaoyan dan ia segera berdiri. Jiang Taiyi pada akhirnya bergegas pergi melesat berubah menjadi cahaya pelangi karena ia takut bahwa Xiaoyan akan kembali menarik kata-katanya. Melihat kepergian dari Jiang Taiyi, Gu Jiu dan yang lainnya pada saat ini benar-benar menghela nafas lega. Tetapi matanya pada saat ini memancarkan sedikit kebencian. Namun bagaimanapun mereka mengerti bahwa bukan terserah mereka untuk memutuskan apakah harus membunuh Jiang Taiyi atau tidak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum setelah mengambil cincin penyimpanan Jiang Taiyi. Harus dikatakan karena Jiang Taiyi berasal dari alam atas. Sosoknya benar-benar memiliki kekayaan yang luar binasa dan Xiaoyan mendapatkan 10 juta pil origin Qi.
Hal ini dapat dikatakan sangat besar dan ini segera memperkaya kantong Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan pil origin Qi dan buah pencegah bencana dari cincin penyimpanan. Setelah itu Xiaoyan menyerahkannya kepada Ding Yue. Sementara itu Xiaoyan berniat untuk menyerahkan 50 buah yang tersisa kepada Gu Jiyu. Gu Jiyu juga pada saat ini melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengabaikan Gu Jiyu dan tatapannya menuju ke arah gua. Tempat ini adalah tempat di mana Xiaoyan keluar sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini melihat keempat sosok yang bersembunyi dan di antaranya ada sosok Ji. Mereka pada saat ini tidak berani keluar setelah melihat pertempuran Xiaoyan dengan Jiang Taiyi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berteriak ke arah mereka agar mereka menunggu sejenak karena Xiaoyan akan menangani mereka nanti. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, mereka pada saat ini sama sekali tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa terdiam merasa takut setelah melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Mereka juga menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan ini benar-benar akan bisa menghancurkan mereka dalam pertempuran sebelumnya. Namun Xiaoyan benar-benar menahan diri dan jika tidak mereka akan segera berubah menjadi debu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memandang ke arah Gu Jiyu dan mengeluarkan 50 buah pencegah bencana. Xiaoyan pun segera memberikan buah ini kepada Gu Jiyu, membuat Gu Jiyu terkejut. Gu Jiyu pada saat ini merasa bingung karena ini dapat dikatakan hadiah Xiaoyan setelah memenangkan pertempuran. Dengan begitu maka mereka tidak memiliki hak untuk meminta buah tersebut dari Xiaoyan. Gu Jiyu pada akhirnya segera berkata bahwa tuan telah meraih barang ini setelah dirampok oleh orang lain. Oleh karena itu mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan buah ini kembali. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera sedikit tersenyum dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa pohon 4 transformasi yang mereka andalkan untuk bertahan hidup pada saat ini telah hancur. Oleh karena itu, menurut Xiaoyan, buah ini akan bisa dijadikan benih untuk kembali membentuk pohon 4 transformasi. Karena rumah mereka menghilang dan selama mereka masih hidup, maka mereka akan bisa membangun kembali rumah yang baru. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini, Gu Jiyu benar-benar sedikit terkejut. Gu Jiyu pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa terima kasih yang tidak ada habisnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara kepada Gu Jiyu. Xiaoyan berkata bahwa menurutnya tempat ini sudah tidak lagi cocok untuk mereka tinggali. Oleh karena itu, segera setelah mengambil benih ini, mereka harus mencari tempat baru dan memulai kehidupan yang baru. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pada akhirnya Gu Jiyu berlutut tepat di hadapan Xiaoyan. Pada saat yang sama, semua anggota dari klan burung elang juga pada saat ini berlutut secara serempak. Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya memerintahkan mereka semua untuk kembali bangkit. Xiaoyan memahami pentingnya apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan terhadap ras dari klan burung hantu. Dapat dikatakan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menyelamatkan sebuah klan. Namun sejujurnya Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu peduli mengenai hal tersebut. Bagi Xiaoyan, hal ini hanyalah tindakan kebaikan kecil dan tidak perlu memperhitungkannya. Terlebih lagi, begitu Xiaoyan datang ke sini, Xiaoyan juga telah mendapatkan banyak rejeki. Meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak menemukan petunjuk dari jantung api yang lebih kuat, tetapi Xiaoyan juga pada saat ini telah mendapatkan jantung api peringkat terbawah. Xiaoyan pada saat ini masih belum mengetahui kemampuan khusus apakah yang dimiliki oleh jantung api ini. Meskipun peringkatnya lebih rendah, tetapi itu juga merupakan jantung api. Memikirkan apa yang pada saat sebelumnya terjadi di bawah gua, Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya api ini akan bisa mempengaruhi orang lain dan menjadikan mereka sebagai boneka. Tetapi tentu saja ini adalah informasi yang Xiaoyan peroleh dari pengalamannya.
masih belum ada cara untuk bisa mengetahui kekuatan sebenarnya dari 10 api iblis absolut. Namun Xiaoyan pada saat ini berpikir mungkin Xiaoyan akan dapat menemukan jawaban pada 4 sosok yang berada di kejauhan. Xiaoyan pada akhirnya segera membuka mulutnya sedikit dan pada saat ini gumpalan api iblis yang Xiaoyan telan sebelumnya melayang di hadapan Xiaoyan. Melihat gumpalan api iblis ini, mata keempat orang dari kelompok Ji Yi pada saat ini terjekut. Sepertinya api iblis ini benar-benar memiliki pengaruh tertentu kepada mereka berempat. Xiaoyan pada akhirnya mengisyaratkan mereka untuk bergegas dan keempatnya pada saat ini segera mendekati Xiaoyan. Mereka pun menangkupkan tangannya, sementara Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara banyak omong kosong. Xiaoyan menatap keempat sosok tersebut dan berkata bahwa meskipun Xiaoyan telah mengambil cincin penyimpanan mereka, Xiaoyan pada saat ini masih memerlukan beberapa informasi tentang api iblis ini. Apakah mereka pada saat ini ingin memberitahu Xiaoyan atau haruskah Xiaoyan menggeledah jiwa mereka? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pikiran mereka berempat pada saat ini tiba-tiba menegang. Pemimpin mereka yang bernama Chongchang pada akhirnya hanya bisa menangkupkan tangannya dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia akan menjelaskan semua yang ia tahu kepada Tuan. Api iblis ini dapat mengaktifkan potensi darah iblis yang ada di tubuh mereka. Hal itu juga dapat membuat darah mereka 100% kembali ke leluhur mereka. Ada juga beberapa orang yang telah mendapatkan api iblis leluhur tersebut dan mereka berhasil meningkatkan kekuatan mereka. Mereka berhasil mengaktifkan garis keturunan untuk kembali ke leluhur mereka masing-masing. Dengan hal tersebut mereka juga pada akhirnya berhasil menerobos ke tingkat Dogad. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Chongchang. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata, lalu jika begitu permasalahannya, tahukah mereka berapa banyak api iblis yang ada dan apakah itu hanya ada di alam 10.000 iblis? Chongchang pun sedikit merenung sebelum akhirnya kembali menjelaskan kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa seberapa banyaknya secara spesifik masih belum bisa untuk diketahui. Tetapi sekarang ada sekitar 5 orang yang telah memperoleh api iblis ini. Selain itu tentu saja mereka yang mendapatkan api iblis ini juga haruslah seorang jenius. Jika mereka bukan seorang jenius, maka mereka tidak akan mungkin bisa menjinakkan api iblis yang ganas ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya kepada Chongchang. Xiaoyan bertanya sudah berapa lamakah mereka mengejar gumpalan api iblis ini. Selain itu, apakah ada petunjuk tentang api iblis lainnya atau lokasi api iblis ini berada? Chongchang pun menjawab perlahan bahwa api iblis ini sangat sulit untuk didapat. Tidak ada petunjuk sama sekali dan mereka hanya bisa menelusuri dunia untuk menemukannya. Tetapi meskipun begitu, dimanapun api iblis ini muncul, biasanya akan ada kelahiran harta karun yang bagus. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk setelah mendapatkan semua informasi yang pada saat ini Xiaoyan butuhkan dari keempatnya. Xiaoyan juga pada saat ini berpikir sepertinya jika Xiaoyan ingin tahu lebih banyak mengenai hal ini, Xiaoyan mungkin harus pergi ke tempat yang lebih sentral di dunia iblis. Memikirkan hal ini, sepertinya Xiaoyan harus pertama kali datang ke tempat iblis leluhur. Xiaoyan harus mengunjungi tempat lelang karena di tempat lelang pasti akan ada pertukaran informasi. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan mengembalikan esensi darah jiwa dari Ji Yi. Setelah menerima esensi darah jiwa ini, Ji Yi pun seketika berlutut di hadapan Xiaoyan dengan penuh rasa bersyukur. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini segera bergumam bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Selain itu, api iblis ini juga telah diambil oleh Xiaoyan, oleh karena itu mereka tidak boleh mengganggu tempat ini lagi. Keempatnya pada saat ini menganggukkan kelapanya sambil merasa lega.
Mereka pada akhirnya lanjut menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan segera mengucapkan selamat tinggal. Keempatnya pada akhirnya pergi, sementara Xiaoyan juga pada saat ini tidak berniat untuk tinggal lebih lama. Namun pada saat yang bersamaan, Xiuling pada saat ini kembali datang ke arah Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini sedikit membungkuk dan menggigit bibir bawahnya sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata dengan tulus bahwa Tuan benar-benar telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan klan mereka. Namun pada saat ini klan burung elang benar-benar tidak memiliki imbalan untuk Tuan. Oleh karena itu ia pada saat ini bersedia untuk menjadi pembantu dari Tuan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan menoleh ke arah sosok Xiuling. Sosok Xiuling memang terlihat sangat cantik. Ia diidam-idamkan oleh banyak ras di sekitarnya dan kecantikannya tidak perlu diragukan lagi. Namun Xiaoyan bukanlah sosok yang gatel dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka tidak perlu membayar apapun kepada Xiaoyan. Yang terpenting pada saat ini adalah setiap orang telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Xiaoyan pada saat ini hanya berharap Xiuling bisa hidup dengan baik dan menjadikan dirinya lebih kuat. Xiuling harus menjadi tungku bagi orang lain dan benar-benar meningkatkan kualitas dari klannya sendiri. Selain itu, lebih baik bagi Xiuling jangan mengatakan perkataan seperti sebelumnya di dalam hidupnya di masa depan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Xiuling pada saat ini benar-benar terjekut. Xiaoyan benar-benar tidak memanfaatkan situasi dan kata-kata Xiaoyan ini benar-benar memotivasi Xiuling. Xiuling pada akhirnya segera kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan kuat. Matanya yang indah pada saat ini menunjukkan tekad dan ia benar-benar harus tumbuh menjadi lebih kuat. Namun pada saat yang bersamaan, sebuah suara pada saat ini tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut berkata bahwa saudari Xiuling sebenarnya sangat cantik dan baik. Jika Xiaoyan tidak ingin Xiuling menemaninya, maka Xiuling bisa menemani sosok tersebut. Semua orang pada akhirnya segera menoleh ke arah sosok yang baru saja berbicara yang ternyata adalah Xia Zhenghui. Sosok Xia Zhenghui muncul untuk waktu yang tidak diketahui. Xia Zhenghui pada saat ini dipenuhi dengan keringat, tetapi meskipun begitu penampilannya masih terlihat menawan. Tetapi sikap Xiuling pada saat ini masih biasa saja dan ia tidak menanggapi Xia Zhenghui. Xia Zhenghui pada akhirnya sedikit malu sebelum akhirnya berkata bahwa ia benar-benar telah ditolak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya menghela nafas melihat kemunculan dari Xia Zhenghui. Xiaoyan benar-benar sudah malas berdebat dan berbicara mengenai kehilangan dari Xia Zhenghui. Pada akhirnya setelah semuanya komplit, Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera pergi. Kelompok Xiaoyan pada saat ini melesat mengikuti informasi yang pada saat sebelumnya Xiaoyan dapatkan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini terbang menyusuri hutan dan begitu Xiaoyan melewati sebuah sungai, Xiaoyan menyadari bahwa sungai ini benar-benar dipenuhi dengan sumber origin Qi. Selain itu, perjalanan ini juga membutuhkan waktu sekitar setengah bulan. Mereka harus pergi ke Pulau Iblis Leluhur untuk mengikuti pelelangan. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak dan memberikan waktu bagi Ding Yue serta Xia Zhenghui untuk berlatih. Ding Yue juga pada saat ini menyiapkan kapal kecil untuk perjalanan mereka. Pada akhirnya sosok Xiaoyan duduk di dalam kapal sementara Ding Yue dan Xia Zhenghui berlatih. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini semakin dekat dengan Pulau Iblis Leluhur. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini banyak juga sosok yang memiliki tujuan yang sama dengan Xiaoyan. Singkat cerita, pada akhirnya begitu mereka sampai di Pulau Iblis Leluhur, Xia Zhenghui dan Ding Yue juga segera berhenti berlatih. Mereka bertiga segera menginjakkan kaki di Pulau Iblis Leluhur dengan tanah yang hitam.
Pada saat ini ada banyak aliran orang yang berlalu lalang di sekitaran kelompok Xiaoyan. Xiaoyan seketika menyadari bahwa hampir semua orang yang berada di sini berasal dari alam lain. Tampaknya mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan iblis leluhur. Xiaoyan juga pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi lingkungan di sekitar. Xiaoyan menyadari ada banyak aura yang kuat dan ada juga beberapa dogat bintang 4. Hal ini seketika langsung membuat Xiaoyan penasaran akan kekuatan macam apakah yang dimiliki oleh penyelenggara pelelangan. Dengan mengadakan pelelangan yang sebesar ini, tentu saja harus ada kekuatan yang menopangnya. Jika tidak, tentu saja akan terjadi kerusuhan dan perampokan di dalam pelelangan. Mungkinkah leluhur dari istana iblis leluhur ini benar-benar sangat kuat hingga berani melakukan pelelangan sebesar ini? Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, pada saat ini akhirnya permasalahan tersebut benar-benar telah diklarifikasi. Begitu Xiaoyan hendak memasuki kota, Xiaoyan pada saat ini melihat sebuah pengumuman. Pengumuman tersebut menginformasikan mengenai persyaratan bagi orang yang ingin mengikuti pelelangan. Mereka harus menyebutkan dari alam manakah mereka berasal. Mereka harus memaparkan berapa banyak pil origin ki yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga harus menyerahkan esensi darah dan jiwa untuk memasuki pelelangan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan, bukankah mereka memiliki kartu PIV? Jika begitu permasalahannya, bukankah mereka juga bisa menggunakan jalur khusus dengan kartu PIV tersebut? Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan segera mengeluarkan kartu PIV dan bersiap untuk maju. Namun Ding Yue pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan agar Tuan Xiaoyan menunggu sejenak. Sebaiknya Tuan Xiaoyan melihat apa yang pada saat ini ada di tangan orang-orang yang ingin masuk. Sepertinya setiap orang yang ingin masuk memiliki kartu PIV yang sama dengan mereka. Xiaoyan pun segera mengikuti apa yang dikatakan oleh Ding Yue dan Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat ini Xiaoyan melihat memang semua orang memiliki kartu PIV yang sama dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika tersadar bahwa sepertinya ini bukanlah kartu PIV. Sepertinya ini adalah sesuatu untuk memantau lokasi mereka. Xia Zhenghui juga pada saat ini melirik dan berkata jika semua orang memiliki kartu PIV, dengan begitu, bukankah mereka semua PIV dan tidak ada bedanya? Xiaoyan pun hanya bisa terdiam mendengar apa yang pada saat ini dikatakan oleh keduanya. Selain itu, Xiaoyan juga pada saat ini tentu saja keberatan untuk menyerahkan esensi darah dan jiwanya. Jika Xiaoyan menyerahkan esensi darah dan jiwanya, maka Xiaoyan benar-benar akan terjatuh dalam kondisi sulit. Xiaoyan tidak akan bisa bergerak jika terjadi sesuatu kesalahan. Dengan menyerahkan esensi darah dan jiwa, tentu saja dapat dikatakan Xiaoyan menyerahkan hidup dan matinya. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini mengamati sosok-sosok yang bergegas masuk. Orang-orang kuat yang telah dideteksi oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ragu menyerahkan esensi darah dan jiwa mereka. Namun setelah beberapa pengamatan, Xiaoyan pada akhirnya menyadari sesuatu dari mereka. Xiaoyan melihat bahwa esensi darah dan jiwa ini tidak dipegang oleh para penjaga. Esensi darah dan jiwa ini langsung diteteskan ke dalam kartu PIV. Dengan begitu, maka penggunaan dari esensi darah serta jiwa ini tidak akan mengancam kehidupan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, pada akhirnya tiba giliran Xiaoyan dan yang lainnya. Para penjaga pun memandang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dan pada saat ini terlihat cukup antusias. Namun mereka juga pada saat ini melihat kekhawatiran di wajah Xiaoyan dan mereka segera mulai menjelaskan. Salah seorang penjaga berkata bahwa Tuan pada saat ini tidak perlu khawatir. Esensi darah jiwa ini memang terlibat di dalam syarat untuk memasuki pelelangan.
Namun selama mereka tidak melanggar aturan dan tidak bertarung secara pribadi di dalam pulau, selama mereka tidak membunuh orang dan membeli barang ilegal, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh. Selain itu, bahkan jika mereka melanggar persyaratan, mereka tidak akan mokat dan hanya terluka parah. Hal ini dilakukan hanya untuk menjaga ketertiban dan ia berharap Tuan akan mengerti. Baru saja penjaga tersebut selesai menjelaskan, Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu segera menyerahkan esensi darah dan jiwanya. Penjaga pun segera mengambil kartu PIV Xiaoyan dan pada saat ini membiarkan esensi darah dan jiwa Xiaoyan menyusup ke dalam kartu PIV. Xia Zhenghui dan Ding Yue juga pada saat ini mengikuti pergerakan Xiaoyan dan semuanya pada akhirnya selesai. Xiaoyan juga pada saat ini lanjut melaporkan jumlah pil origin key yang mereka miliki. Penjaga pun tersenyum bahagia hingga pada akhirnya memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk masuk. Xiaoyan pada akhirnya mengikuti kerumunan orang pergi ke kedalaman pulau iblis leluhur. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Xiaoyan melihat bangunan yang megah yang terlihat ada 4 tingkat. Bangunan inilah yang tampaknya akan dijadikan sebagai tempat pelelangan dan bangunan ini sangat megah. Xiaoyan juga pada saat ini mendapatkan informasi dari sekitar bahwa pelelangan pada saat ini benar-benar dibagi menjadi 4 tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, maka kualitas barang yang dilelang akan semakin bagus. Selain itu, pelelangan ini akan berlangsung untuk waktu yang lama hingga mencapai total 1 tahun. Pembukaan dari pelelangan ini juga secara bertahap dari tingkat yang terendah hingga menuju ke tingkat yang paling tinggi. Setelah mendapatkan banyak informasi ini, Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan melihat sekeliling. Banyak orang yang berkerumun pada saat ini dan Xiaoyan segera hendak mengingatkan kepada Xia Zhenghui. Xiaoyan berniat untuk mengingatkan Xia Zhenghui untuk jangan kabur-kaburan. Namun begitu Xiaoyan menoleh, Xia Zhenghui pada saat ini sudah tidak ada di belakang Xiaoyan. Ding Yue pun segera berkata kepada Xiaoyan dengan santai bahwa Tuan Xiaoyan telah terlambat. Xia Zhenghui telah menyelinap pergi begitu mereka memasuki pulau. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menggelengkan kelapanya tak berdaya dan Xiaoyan terlalu malas untuk peduli kepada Xia Zhenghui. Terlebih lagi, Xiaoyan juga pada saat ini merasakan bahwa kekuatan Xia Zhenghui telah meningkat. Meskipun Xia Zhenghui menghilang setiap saat dan tidak tahu apa yang ia lakukan, setiap kali Xia Zhenghui kembali, kekuatan Xia Zhenghui benar-benar meningkat, begitu juga dengan kekuatan spiritualnya. Adapun bagaimana Xia Zhenghui berlatih, Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih belum mengetahuinya. Xiaoyan dan Ding Yue pada akhirnya memutuskan untuk segera memasuki rumah lelang. Pada saat ini pelelangan pertama dibuka di tingkat pertama dan banyak orang yang memasuki lantai pertama. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini terkejut karena lelang tingkat pertama ini benar-benar memiliki banyak orang. Tidak ada tempat untuk duduk di tempat pelelangan ini, tetapi meskipun begitu, ada tempat yang bisa mereka tempati dengan santai dengan membayar cukup origin key. Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat ada banyak yang akan siap untuk dilelang di balik tirai cahaya. Setelah menyelidiki dengan singkat, Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa barang-barang ini benar-benar tidak menarik perhatian Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa berdiam diri menyaksikan pelelangan yang pada saat ini pada akhirnya dimulai. Meskipun pelelangan ini masih merupakan pelelangan tingkat rendah, tetapi konsumsi dari origin key-nya sangat di luar dugaan. Pada saat ini pelelangan tingkat rendah ini benar-benar telah menghabiskan puluhan juta pil origin key. Dengan begitu Xiaoyan pada saat ini berpikir tentu saja di pelelangan selanjutnya nilai total dari pil origin key benar-benar akan meningkat dan Xiaoyan pada saat ini membutuhkan pil origin key yang lebih banyak. Beruntung Xiaoyan merupakan seorang alkemis dan Xiaoyan pada saat ini akan bisa segera menghasilkan uang. Xiaoyan berniat untuk memurnikan beberapa ramuan untuk ditukar dengan pil origin key.
Memikirkan hal ini dan menghitung waktu di dalam pelelangan, Xiaoyan pada saat ini memiliki waktu yang cukup. Xiaoyan pada akhirnya menyewa sebuah ruangan di dalam pelelangan untuk mulai memurnikan obat. Begitu Xiaoyan memasuki ruangan bersama dengan Ding Yue, Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan 5 buah pencegah bencana. Xiaoyan pada saat ini tidak mengetahui dengan jelas mengenai kemanjuran dari buah tersebut. Namun meskipun begitu, dengan kemampuan alkemi Xiaoyan pada saat ini akan bisa membentuk pil yang mungkin berguna di tempat ini. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi segera menggerakkan tangannya dan mengeluarkan api miliknya. Sekarang Xiaoyan tidak lagi membutuhkan kuali obat untuk memurnikan obat. Dengan kemampuan Xiaoyan pada saat ini, Xiaoyan benar-benar memiliki kendali atas api yang sangat luar biasa. Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera memasukkan 1 buah pencegah bencana. Setelah mengekstraknya, Xiaoyan pun memadatkan sari buah ini tanpa henti. Setelah itu, Xiaoyan pun memurnikan buah ini menjadi 3 bahan yang akan dibentuk menjadi 3 pil berbeda. Namun sebelum itu, Xiaoyan pada saat ini segera menyelidiki kemampuan serta khasiat apakah yang dimiliki oleh buah tersebut. Pada akhirnya setelah waktu singkat, Xiaoyan menyadari bahwa yang pertama, benda ini dapat meningkatkan kekuatan. Efek yang kedua, buah ini memiliki efek untuk transformasi. Sementara itu, efek ketiga dari buah ini adalah memiliki energi iblis yang kuat. Setelah memahami karakteristiknya, Xiaoyan pada akhirnya tersadar bahwa bahan ini merupakan bahan yang cukup langka. Bahan ini dapat digunakan untuk menyempurnakan pil transformasi iblis. Namun Xiaoyan tidak tahu apakah pil ini populer di tempat ini atau tidak. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tidak akan tahu jika Xiaoyan tidak menyempurnakannya. Xiaoyan pada akhirnya segera mengambil beberapa bahan obat tambahan dari cincin penyimpanan dan mulai segera mengondensasikan ramuan tersebut.